Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Jadi kali ini kita akan membahas materi piutang Wesel. Langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah pengertian piutang Wesel ya. Jadi piutang Wesel adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis dan karakteristiknya ini merupakan instrumen yang dapat dinegosiasi atau dijual belikan. Kemudian ada dua jenis. Yang pertama interest bearing atau memiliki tarif bunga tetap, dan yang kedua non interest bearing, yaitu Wesel tidak berbunga. Artinya Wesel ini sebetulnya tetap ada bunganya ya, hanya di warkat Weselnya tidak mencantumkan bunga nominal. Tapi tetap ada bunga karena bunganya nanti akan dimasukkan ke dalam nilai nominal. Nah, pengertian bunga dimasukkan nanti akan kita klarifikasi. Nah, kemudian timbulnya piutang Wesel ini macam-macam. Yang pertama, karena pelanggan ingin memperpanjang periode pembayaran piutang dagang. Jadi piutang dagang sudah jatuh tempo, tapi pelanggan belum mampu membayar, sehingga diperpanjang masa pelunasannya dengan cara mengkonversi atau mengubah piutang dagang menjadi piutang Wesel. Kemudian penjualan atau transaksi dengan pelanggan yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi itu artinya pelanggan yang memang kemungkinan untuk membayar itu rendah. Atau untuk pelanggan baru yang belum kita kenal. Kemudian peminjaman ke karyawan atau perusahaan anak, penjualan properti, gedung atau peralatan biasanya juga kalau tidak langsung dibayar tunai itu menggunakan kontrak berupa Wesel gitu ya. Nah, kemudian yang paling lazim, yang paling banyak itu adalah transaksi peminjaman. Ya, perusahaan kita memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, ini review ya. Jadi melihat kembali Wesel. Jadi Wesel itu kalau di sini kan diberi judul promissory note. Ya, jadi janji tertulis gitu. Nah, kita lihat secara garis besar saja di Wesel ini informasi yang utama yang pertama adalah prinsipal. Ya, prinsipal itu kita artikan nilai nominal. Prinsipal itu ditulis dalam bentuk angka dan ditulis dalam bentuk huruf. Kalau ditulis huruf seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tanggal mulainya perhitungan bunga, ya, atau ini disebut dengan tanggal Wesel. Kemudian informasi yang ketiga ini adalah tanggal jatuh tempo. Ya, ini tanggal dimulainya, ini tanggal jatuh tempo. Kemudian informasi yang keempat, ya, yang penting adalah ini tingkat bunga. Ya, tingkat bunga nominal atau interest rate di sini ya. Nah, kalau Wesel di sini ada tingkat bunganya, berarti di sini Wesel berbunga. Tapi kalau Wesel yang tidak berbunga, non interest bearing notes, berarti di sini tidak ada atau tidak mencantumkan tingkat bunga. Oke, kemudian menurut jangka waktunya, Wesel itu ada dua macam, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, ini piutang Wesel dicatat sebesar nilai nominal. Jadi nilai yang tercantum di warkat atau dokumen Wesel tadi. Kemudian untuk jangka panjang, ini piutang Wesel dicatat sebesar nilai tunai. Nilai tunai arus kas masa yang akan datang. Nah, arus kas masa yang akan datang itu berupa pelunasan pokok pinjaman atau nilai nominal. Kemudian yang kedua adalah bunga, ya, bunga nominal. Oke. Nah, untuk piutang jangka pendek kita tidak akan bahas lagi, kita nanti akan fokus ke piutang jangka panjang. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai nilai tunai ya. Jadi nilai tunai itu adalah nilai
sekarang. Nilai sekarang. Jadi di masa datang kalau kita punya piutang wesel kan kita akan menerima bunga. Misalnya weselnya berjangka 5 tahun ya. Akhir tahun pertama, akhir tahun kedua dan seterusnya. Nah, itu akan kita ubah nilainya menjadi nilai sekarang. Nah, cara ngitung ya. Nanti kita akan menghitung nilai tunai untuk dua hal. Yang pertama nilai tunai untuk nominal. Jadi nominal yang akan kita terima pada tanggal jatuh tempo, kita nilai tunaikan. Kemudian yang kedua nilai tunai untuk bunga. Nah, cara menghitung nilai tunai itu simpel saja, yaitu arus kas, cash flow, ya, dikalikan dengan diskon faktor. Nah, diskon faktor adalah angka yang ada di tabel bunga. Nanti akan saya jelaskan ya, yang ada di tabel bunga. Nah, kemudian kita nanti akan menghitung nilai tunai untuk nominal, nilai tunai untuk bunga. Setelah itu kita jumlahkan, nah itulah yang disebut dengan nilai tunai wesel. Nah, kemudian terkait dengan perhitungan tadi ya. Jadi, nanti di dalam menghitung nilai tunai kita akan mengalihkan arus kas dengan diskon faktor. Untuk menentukan diskon faktor, maka kita membutuhkan data tentang periode kapan cash flow ini kita terima, dan yang kedua adalah tingkat bunga. Nah, tingkat bunga yang digunakan untuk menentukan diskon faktor adalah bunga pasar. Ya, bunga pasar. Nah, bunga pasar itu adalah bunga yang berlaku di pasar uang. Nah, pasar uang itu yang paling simpel ya di bank gitu ya. Nah, sekarang saudara mengenal dua jenis bunga, yaitu bunga nominal yang tercantum di wesel dan bunga pasar. Bunga pasar ini sering juga dikenal dengan istilah bunga efektif. Nah, nanti akan kita lihat apakah kedua tarif itu sama atau berbeda. Kalau sama, maka wesel nanti akan dibeli atau dijual sebesar nilai nominal. Ya, sebesar nilai nominal itu artinya kalau kita kalau kita membeli wesel senilai 100.000, ya kita membayarnya 100.000. Ya. Kalau kita memberi pinjaman kan seolah-olah kita membeli wesel gitu. Kemudian kalau tarif nominal lebih besar dibanding tarif bunga pasar atau bunga efektif, maka wesel itu nanti kita beli dengan premi. Dengan premi artinya yang kita bayarkan lebih besar dibanding nilai nominal wesel. Kemudian yang ketiga, kalau tarif nominal lebih kecil dari tarif pasar, maka wesel kita beli dengan diskon. Ya, artinya kalau kita membeli wesel senilai 100.000, maka kita akan membayar kurang dari 100.000. Ya, nah nanti kita akan lihat dari tiga situasi ini, yang paling sering terjadi adalah situasi yang ketiga. Ya. Kalau situasi yang kedua ini jarang, situasi yang pertama ini nanti akan kita gunakan sebagai awal untuk menjelaskan tentang piutang wesel. Ya. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh ya, sekaligus saya mengelaborasi penjelasan yang baru saja. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2015, PT Bermuda memberikan pinjaman kepada PT Timor $100.000. Kemudian menerima selembar wesel $100.000. Berjangka 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun. Nah, tingkat bunga di sini disebut dengan bunga nominal. Tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif juga 8%. Jadi sama ya. Sama berarti nanti harga beli wesel sama dengan nilai nominal wesel. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi tersebut? Untuk bisa mencatat transaksi, pertama kita akan menghitung nilai tunai wesel.
Nah, menghitung nilai tunainya, seperti tadi saya jelaskan, pertama kita akan menghitung nilai tunai untuk nominal 100 ini ya. 100 yang akan kita terima tahun kelima, ini kita nilai tunaikan ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung nilai tunai untuk bunga. Ya. Bunga ini kan kita terima tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ada 2 ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk nilai nominal itu angkanya hanya 1, maka ini disebut dengan angka tunggal atau single sum. Kemudian untuk bunga angkanya lebih dari 1. Nah, ini disebut dengan angka majmuk atau anuitas gitu ya. Nah, oleh karena itu, nanti tabel bunga yang kita gunakan juga ada 2. Kalau kita menilai tunaikan nominal, kita menggunakan tabel single sum atau kalau di KISO diberi kode tabel 62. Kemudian untuk menilai tunaikan bunga, kita menggunakan tabel present value of ordinary annuity. Ya, di KISO itu diberi kode tabel 64. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menilai tunaikan bunga. Ya, pertama kita hitung dulu bunga nominal. Ya, tadi kan 8% tarifnya kali nilai nominal 100.000 ketemu 8.000. Nah, ini dikalikan dengan diskon faktor. Sekali lagi diskon faktor adalah angka yang ada di tabel bunga. Untuk bunga karena angkanya lebih dari 1, ini angka anuitas atau angka majmuk, maka diskon faktornya kita ambil dari tabel present value of ordinary annuity atau tabel 64 ya. Nah, lalu di sini kan angkanya banyak. Yang akan kita ambil yang mana? Nah, pedomannya adalah pertama kita menggunakan pedoman bunga pasar yang dalam contoh kita kebetulan juga 8%. Jadi kita nanti akan ambil pada kolom 8%. Nih, angkanya kan banyak. Kemudian yang kedua, periodenya 5 tahun, berarti kita menerima 8.000 ini 5 kali, berarti periodenya 5. Nah, perpotongan antara 8% dan 5 tahun, inilah angka diskon faktor yang kita ambil. Oke, kita ambil, kita kalikan, nah ini disebut dengan angka nilai tunai bunga. Nah, kemudian untuk nilai tunai nominal sama, ya, hanya bedanya tabel yang kita gunakan adalah tabel present value of single sum atau dari tabel 62. Caranya sama. Oke, kita peroleh angka ini 0,68058, kita kalikan ketemu angka 68058. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kedua angka ini kita jumlahkan. Nah, inilah yang disebut dengan nilai tunai Wesel, nilai pasar Wesel, atau nilai wajar Wesel, atau nilai jual Wesel. Jadi namanya bisa macam-macam ya. Nah, kemudian kalau sudah ya kita tinggal membuat jurnal ya. Kita catat debit piutang Wesel, kredit kas. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah angka 100.000 yang kita catat di jurnal pertama ini bukan nilai nominal. Meskipun kebetulan sama ya. Tapi ini adalah nilai wajar atau nilai tunai Wesel yang ini. Kebetulan angkanya sama. Ya. Nah, nanti untuk kasus yang menghasilkan angka beda, saudara akan bisa melihat lebih jelas bahwa di transaksi awal yang kita catat di sini adalah nilai tunai Wesel. Udah ya. Nah, kemudian setelah itu setiap akhir periode kita akan menerima kas ya berupa pendapatan bunga. Kita akan mencatat debit kas, kredit, pendapatan bunga. Terus seperti itu setiap tahun sehingga nanti pada tanggal jatuh tempo kita akan menerima pelunasan Wesel dengan debit kas, kredit, piutang Wesel. Oke, kita teruskan. Berikutnya contoh yang kedua ini sedikit berbeda ya. Masih menggunakan contoh yang tadi. Ya, datanya masih sama seperti tadi.
Tapi di sini tingkat bunga pasarnya 10%. Ya, tingkat bunga pasar 10%. Yang lain sama, ya, nominal wesel sama, tingkat bunga nominal sama, kemudian jangka waktu wesel sama. Nah, kalau ini 10% berarti nanti angka diskon faktor kita ambil dari kolom 10%. Bedanya cuma itu. Tidak usah kita perpanjang ya, langsung kita lihat hasil perhitungannya. Ini nilai tunai nominal, ini nilai tunai bunga. Nah, kalau kita jumlahkan, nah sekarang kita dapatkan di sini nilai tunai wesel 92418. Nah, inilah yang akan kita jurnal pada 1 Januari dengan mendebit piutang wesel kredit kas. Ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi yang kita catat di sini adalah nilai tunai wesel. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk memperoleh pelunasan 100.000 akhir tahun kelima, saat ini kita hanya menyerahkan uang 92418. Berarti ada diskon, ya. Nah, diskon itu apa? Diskon itu bagi kita kan itu merupakan penghasilan juga ya, penghasilan atau pendapatan bunga. Ya. Nah, diskon ini nanti akan kita amortisasi karena diskon itu sama dengan bunga, kita amortisasi setiap tanggal bunga. Karena kita akan menerima bunga 5 kali, ya setiap tahun sekali, maka saat itulah kita melakukan amortisasi diskon. Sehingga nanti pendapatan bunga kita terdiri atas bunga nominal ditambah dengan amortisasi diskon. Nah, pendapatan bunga kita itu ya, 2 komponen. Nah, 2 komponen itu kalau dijumlahkan itu juga disebut dengan istilah bunga efektif atau bunga pasar. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Coba kita lihat di tabel ini. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan, saya ingin garis bawahi ya, bahwa ada 2 keterampilan yang harus saudara miliki, harus ya. Pertama tadi, ngitung nilai tunai wesel. Kedua, membuat tabel ini. Nah, kalau kedua keterampilan ini saudara kuasai betul, nanti pertanyaan lain yang terkait dengan piutang wesel kan jurnal. Ya sudah, nanti jurnalnya itu saudara buat berdasarkan tabel ini. Tapi kalau saudara nggak bisa buat tabel, ya sudah, berarti pertanyaan berikutnya nggak bisa saudara jawab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah menyampaikan pada saudara bahwa keterampilan untuk menghitung nilai tunai, ya, keterampilan untuk membuat tabel, ini nanti juga akan saudara butuhkan di 4 chapter berikutnya di AKM 2, yaitu di chapter tentang leasing, di chapter tentang utang bunga, di chapter tentang sekuritas dilutif, dan di chapter tentang investasi. Nah, jadi kalau ini saudara kuasai, maka saudara punya bekal yang sangat baik ya untuk masuk ke AKM 2. Oke, kita teruskan. Nah, tabel untuk mengamortisasi diskon ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom ya. Kolom pertama ini tanggal bunga, tapi yang baris pertama ini tanggal transaksi. Kemudian kolom kedua ini adalah kas diterima. Kas diterima ini adalah bunga nominal. Ya, bunga nominal setiap tahun kan sama. Kemudian kolom berikutnya pendapatan bunga. Seperti saya katakan, pendapatan bunga ini sama dengan bunga efektif, ya 10%. Diskon, ya, diskon itu merupakan selisih antara pendapatan bunga atau bunga efektif dan bunga nominal. Kemudian ini nilai buku wesel. Oke, kita lihat cara membuatnya ya. Langkah pertama, pada tanggal 1 Januari saudara isikan hasil perhitungan nilai tunai. Ya, sudah tadi. Kemudian kas yang diterima ini pada akhir tahun 2015
isinya 8% kali 100.000. Ini sama semua. Nah, kemudian untuk kolom pendapatan bunga, ini 31 Desember 2015 ya, itu 10% kali nilai buku mula-mula, nilai buku awal. 10% kali 92418 sama dengan 9242. Nah, kemudian diskon yang diamortisasi itu adalah pendapatan bunga atau bunga efektif dikurangi bunga nominal. Ketemu 1242. Nah, ini nanti akan ditambahkan ke nilai buku. Ya, ditambahkan ke nilai buku. Oke. Berikutnya sama. Ini ngitungnya sama. Ini juga ngitungnya sama, 10% kali 93660. Ini ngitungnya juga sama, 9366 kurangi 8000. Kemudian yang terakhir ini ditambahkan ke sini. Nah, karena di sini ada penambahan piutang wesel, maka nanti di dalam membuat jurnal, piutang weselnya didebit. Kas diterima, kas didebit. Pendapatan bunga berarti ini kredit. Ya, nah dari sini saudara sudah bisa menjawab jurnal-jurnal yang ditanyakan. Nah, terus seperti itu sehingga nanti pada tanggal jatuh tempo nilai buku wesel sama dengan nilai nominal. Oke ya, kita lihat sekarang jurnal pada tanggal 31 Desember ya saudara ngikuti aja yang ada di tabel itu. Ya. 31 Desember 2015, debit kas, debit piutang wesel 1242, kreditnya pendapatan bunga 9242. Ya. Nanti untuk tahun berikutnya sama. Debit kas 8.000, debit piutang wesel 1366, kredit pendapatan bunga 936. Terus ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke wesel tidak berbunga. Ya, wesel tidak berbunga. Yang dimaksud dengan wesel tidak berbunga, tadi sudah saya singgung ya, yaitu di sertifikat wesel tidak ada bunga nominal. Ya. Nah, tapi tadi juga sudah saya jelaskan bahwa bunga atau pendapatan bunga yang menjadi hak kita itu kan terdiri atas dua elemen. Satu, bunga nominal. Dua, amortisasi diskon. Nah, meskipun di sini tidak berbunga, tapi yang tidak berbunga itu adalah untuk bunga nominal. Kita tetap berhak dan akan mengakui pendapatan bunga yang berasal dari amortisasi diskon. Ya, oke. Langsung saja kita lihat di sini dengan cara yang sama, ya, misalnya dengan data yang sama, jangka waktu wesel 5 tahun, nominal 100.000, bunga nominal tidak ada, bunga pasar atau bunga efektif 6%. Ya sudah, berarti kita ngitung nilai nominalnya hanya kita menghitung nilai tunainya hanya untuk nilai nominal. Kita tidak menghitung nilai tunai untuk bunga. Nah, dengan cara yang sama, tidak perlu kita bahas lagi, maka kita memperoleh angka nilai nominal, nilai tunai untuk nominal atau nilai tunai wesel 74726. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat tabelnya? Sama. Ya, membuat tabelnya sama. Bedanya pada kolom kas diterima, karena ini isinya adalah bunga nominal, ini kosong. Ya. Nah, untuk pendapatan bunga ini hanya berisi diskon saja ini. Ya. 6% dari ini ketemu sekian, dikurangi 0 ya berarti diskon yang diamortisasi sekian. Ya, sama persis cara ngitungnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya. Jurnalnya ya untuk tanggal 1 Januari sama ya. Debit piutang wesel kreditnya kas sebesar nilai tunai untuk wesel atau nilai tunai nominal di sini 74726. Nah, kemudian setiap akhir periode kita mengakui pendapatan bunga, tapi tidak menerima kas. Karena kas yang kita terima adalah bunga nominal. Jadi hanya debit piutang wesel ini untuk mengakui diskon, amortisasi diskon, lalu kreditnya pendapatan bunga. Ya, ini semuanya dari tabel 4484 ya.
4753 terus nanti sama. Oke, ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan juga bagaimana kalau situasinya berkebalikan, gitu ya. Yaitu tingkat bunga pasar lebih rendah dibanding tingkat bunga nominal. Nah, kalau seperti ini berarti kebalikannya. Kalau tadi ada diskon berarti di sini ada premi. Kalau tadi kita untuk mendapatkan 100.000 di tanggal 1 tempo kita menyerahkan uang kurang dari 100, kalau ini kita menyerahkannya lebih dari 100. Nah, mungkin sampai di sini Saudara bertanya, Pak, apakah nggak rugi? Tidak ya, karena di sini nanti akan ada kompensasi dari bunga nominal ya. Oke, ini pertanyaan sama sebetulnya ya. Kemudian tabel amortisasi sebetulnya hanya diminta membuat sampai 2017 saja. Tapi di sini saya hitungkan ya sampai lengkap ya, sampai lengkap supaya Saudara melihat informasinya lebih lengkap lagi. Langkah pertama sama, kita menghitung nilai tunai untuk wesel ketemu 107.985 ya. Nah, berarti kalau tanggal terjadinya transaksi, kalau kita diminta membuat jurnal ya, kita membuat jurnal debit piutang wesel, kredit kas sebesar ini. Ya. Sebesar ini. Oke. Kemudian tabelnya sama ya. Sama. Ini kas yang diterima, ini 10.000, ini bunga nominal ya. Bunga nominal Saudara tahu 10% dari 100.000. Kemudian pendapatan bunga, ya pendapatan bunga 8%, ya 8% kali angka ini ketemu 8639. Nah, sekarang untuk preminya dibalik, kalau tadi pendapatan bunga dikurangi kas diterima atau bunga efektif kurangi bunga nominal, sekarang dibalik. Bunga nominal dikurangi bunga efektif. 10.000 kurangi 8639 ketemu 1361. Ya. Oke, nah kemudian kalau tadi diskon itu menambah piutang wesel, kalau ini mengurangi. Ya, mengurangi ya, sehingga nanti di jurnal untuk mencatat bunga kita tidak mendebit piutang wesel tapi mengkredit. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ini ternyata ini transaksinya bukan tunai tapi penjualan jasa ya. Apa ini? Oke, sekarang kita lihat transaksi tanggal 31 Desember. Nah, ini kalau kita lihat bunganya itu dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Sehingga akhir periode kita belum menerima kas. Karena belum menerima kas, kita beri status piutang bunga. Jadi 31 Desember 2016 debit piutang bunga ya 10.000, kreditnya piutang wesel sebesar ini ya, amortisasi premi, kemudian kredit lagi pendapatan bunga 8639. Nah, nanti 1 Januari ketika kita menerima kas ya, kita mendebit kas kredit piutang bunga. Oke ya. Nah, saya kira itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas isu-isu yang lain ya. Isu-isu yang lain itu tentang penilaian. Penilaian ini nanti kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama adalah tentang impairment. Ya, impairment itu artinya penurunan nilai. Kemudian yang kedua adalah tentang fair opsi nilai wajar atau fair value option. Nah, kita lihat dulu untuk wesel jangka pendek ini penilaian dan pelaporannya tidak ada masalah, sama persis dengan piutang dagang. Nah, kemudian untuk piutang jangka panjang ini agak sedikit berbeda ya. Nah, karena jangka panjang
maka menurut standar itu harus dilakukan pengujian impairment secara individu. Kemarin kita sudah bahas untuk piutang dagang ya. Untuk piutang wesel itu lebih-lebih lagi karena ini jangka panjangnya. Nah, rugi impairment nanti akan dihitung berdasarkan selisih antara nilai buku dan nilai tunai arus kas mendatang estimasian yang didiskonto. Didiskonto itu artinya dinilai tunaikan. Dengan menggunakan tingkat bunga pasar awal. Nah, kita lihat contoh yang sederhana ya. Misalnya, Tesco memiliki piutang wesel dengan nilai buku 200.000. Debitur itu mengalami kesulitan keuangan, sehingga perusahaan memutuskan piutang wesel ini harus diturunkan nilainya. Nah, kemudian perusahaan menghitung nilai tunai dengan tingkat bunga pasar awal dan menghasilkan angka 175.000. Nah, dari sini kita akan menghitung nilai penurunan nilai atau impairment loss, rugi penurunan nilai, rugi impairment, yaitu selisih antara nilai buku dan nilai tunai piutang wesel. Nah, diperoleh angka 25.000. Nah, kemudian ya ini perhitungannya seperti ini ya. Jurnal yang dibuat, nah saudara bisa melihat ya, untuk mencatat rugi impairment, debit biaya atau beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang kedua, yaitu opsi nilai wajar. Sesuai dengan standar yang baru, bahwa untuk aset-aset tertentu, kita harus melaporkan akun di laporan keuangan sebesar nilai wajar. Ini termasuk di dalamnya adalah untuk piutang. Piutang ini kan sering disebut dengan istilah instrumen keuangan. Ya. Nah, ini mengapa demikian? Karena penyusun standar itu meyakini bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, ini termasuk di dalamnya piutang ya, memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dimengerti dibanding konsistoris. Ya, karena apa? Karena nilai wajar itu kan merupakan nilai yang mendekati kenyataan. Jadi kalau kita melaporkan nilai wajar sebesar angka sekian, itu ya kira-kira kenyataannya yang mendekati itu. Gitu. Nah, kemudian ini ya, menurut ketentuan standar, piutang ini harus dicatat sebesar nilai wajar. Nah, kemudian kalau ada perbedaan, ya, maka nanti akan dicatat dalam akun laba atau rugi yang belum direalisasi. Ya, ini kan Anda pernah mengenal ini ya, pernah mengenal laba atau rugi yang belum direalisasi. Ini masuk dalam kelompok OCI, ya, atau PKL, penghasilan komprehensif lain. Nah, ketentuannya begini, jika perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk piutang, maka penerapannya harus dilakukan terus-menerus sampai dengan perusahaan tidak lagi memiliki piutang tersebut. Ya, kalau misalnya kita punya piutang kepada A, B, C, lalu kita menerapkan opsi nilai wajar. Nah, itu terus sampai piutang kepada A, kepada B, dan kepada C itu selesai. Nanti untuk yang D, kalau tidak lagi memilih opsi nilai wajar, ya nggak apa-apa. Tapi sekali kita memilih opsi nilai wajar, maka itu harus kita terapkan sampai utangnya selesai. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Misalnya perusahaan memiliki piutang wesel dengan nilai wajar 810.000 dan nilai buku 620. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan memutuskan menggunakan opsi nilai wajar untuk piutang tersebut. Nah, ini pertama kali ya perusahaan menerapkan opsi nilai wajar. Nah, pada tanggal 31 Desember, perusahaan membuat penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai piutang wesel sebagai berikut.
Ya, debit piutang wesel, kreditnya laba kepemilikan yang belum direalisasi. Ya, 190 itu adalah 810 dikurangi 620. Oke. Ini tadi untuk nilai wajar ya. Nah, nanti setiap akhir tahun itu selalu dilakukan penyesuaian semacam itu. Ya, karena nilai wajarnya kan bisa berubah-ubah. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini masih contoh tentang impairment ya. Misalnya pada tanggal 31 Desember perusahaan mencatat investasi sebesar 100.000 dalam sebuah loan, ya loan itu artinya peminjaman, atau dengan kata lain ya ini piutang gitu ya. Tingkat bunga efektif historis atau mula-mula atau awal 10%. Dan nilai nominal akan jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Bunga jatuh tempo setiap tahun. Kemudian kepala bagian kredit melakukan kajian terhadap arus kas mendatang dan menggunakan metode nilai tunai untuk mengukur rugi penurunan nilai. Hasilnya ini. Ya. Nah, ini adalah arus kas kontrak. Jadi kita punya kontrak kepada para pelanggan kita, nasabah kita, sekian ini. Kemudian kalau arus kas ekspektasian, ini ya yang kita hitung tadi itu, ya, dihitung menggunakan nilai tunai itu. Kalau kita hitung nilai tunainya dengan tingkat bunga ini kok mengalami penurunan. Nah, sehingga kita lihat di sini ada rugi atau penurunan arus kas. Nah, inilah yang akan kita akui sebagai rugi impairment tahun 2011, 12, 13 seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana kita menghitung rugi penurunan nilai. Ya. Ini investasi yang dicatat 100.000 ya dari sini tadi. Kemudian ini perhitungan nilai tunai, tidak perlu lagi saya jelaskan. Ya. Nah, kemudian setelah dihitung ternyata ada penurunan nilai 12.434. Kita catat, ya, kita catat. Ya, debit beban kerugian piutang, kreditnya CKP. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai recovery atau pemulihan. Pada prinsipnya standar akuntansi itu membolehkan ya kita memulihkan rugi penurunan nilai di tahun-tahun mendatang. Tapi ketentuannya maksimum pemulihan itu sebesar penurunannya. Ya, kalau tadi penurunannya berapa ini? 12.434 ya. Maka maksimum recovery-nya itu ya sebesar itu. Kurang dari itu boleh, sama dengan boleh, lebih besar tidak boleh. Nah, kita lihat ya. Jika pada tahun berikutnya perusahaan memperoleh informasi bahwa kondisi keuangan para pelanggan ini membaik dan kemungkinan bisa melunasi pinjamannya, maka perusahaan akan membuat jurnal untuk mencatat pemulihan seperti ini. Debit CKP, kredit BKP. Ya. Jadi boleh itu. Oleh karena itu memang tiap tahun idealnya dilakukan uji impairment. Oke. Nah, kemudian kadangkala itu kerugian impairment itu sekaligus dihapus itu. Sekaligus dihapus sehingga pencatatannya sedikit berbeda. Kalau normalnya kita mencatat debit tadi BKP, kredit CKP gitu ya. Maka di sini sedikit berbeda. Misalnya IFRS Standar Akuntansi Internasional itu mengizinkan adanya pemulihan rugi impairment maksimum sebesar aset sebelum impairment. Nah, pada tanggal 14 Desember
Misalnya perusahaan memiliki piutang dengan nilai buku 10.000, kemudian tanggal 2 Januari debitur mengumumkan bangkrut. Nah, kalau sudah bangkrut kan nggak bisa ditagih, sehingga harus kita hapus. Ya. Nah, perusahaan diperkirakan kalaupun toh nagih hanya bisa menagih separuhnya, maka kita mencatat kerugian ini dengan jurnal debit rugi impairment kredit piutang dagang. Ya, karena jelas di sini debitur sudah bangkrut itu. Ya. Oke, kemudian tahun berikutnya 10 Januari 2016 perusahaan memperoleh informasi bahwa pelanggan mulai pulih dari kebangkrutan dan perusahaan menaksir bahwa pelanggan bisa melunasi utangnya ya 4.000 ya. Nah, jurnal pemulihan impairment itu adalah debit piutang, kreditnya pemulihan rugi impairment. Ya, nanti kalau dilunasi ya debit kas, kredit piutang. Pemulihan rugi ini nanti akan menambah laba. Nanti akan masuk dalam kelompok lain-lain gitu ya. Oke, saya kira itu ya.